SKB Bahasa Inggris Pedagogik CPNS 2020, Formasi Guru Bahasa Inggris. Nomor 1, Jaka is a type of student who likes to have physical movements to learn English. Kita artikan teman-teman sekalian, Jaka adalah seorang tipe pelajar yang suka pergerakan fisik untuk belajar bahasa Inggris. What learning activity, aktivitas pembelajaran apa is suitable for such a student, yang cocok untuk pelajar seperti tersebut? A. Memorizing a transactional text, mengingat teks transaksional. B. Observing a model drama, mengamati sebuah drama model. C. Listening to a recording, mendengarkan rekaman. D. Simulating situational episodes, mensimulasikan cerita-cerita situasional. Teman-teman sekalian, dari soal nomor 1 ini, tentu kita bisa mengambil kesimpulan model atau aktivitas pembelajaran seperti apa yang cocok untuk Jaka. Dikatakan tadi bahwa Jaka adalah seorang pelajar yang suka pergerakan fisik. Kita lihat pilihan A, memorizing, mengingat, tentu tidak ada pergerakan fisik. B. Observing a model drama, mengamati, tidak ada pergerakan fisik. C juga listening, mendengar, pergerakan fisik juga kurang. Sedangkan yang D, mensimulasikan, cerita situasional. Tentu di sini adalah jawaban yang terbaik D, Demikianlah teman-teman, model soal pedagogik tentu di sini berkaitan dengan proses pembelajaran. Anda sebagai seorang calon guru harus tahu proses pembelajaran bagaimana yang terbaik untuk murid teman-teman sekalian. Kita lanjut soal nomor 2, soal pedagogik formasi guru bahasa Inggris. When a student always mispronounces the expression excuse me, a teacher should say, kita artikan, when, ketika atau jika, ketika seorang murid selalu salah ucap, mispronounces ungkapan excuse me, seorang guru seharusnya mengatakan titik-titik. Jadi di sini teman-teman, untuk soal nomor 2, sebagai seorang guru tentu kita akan men-encourage, akan memberikan dorongan kepada murid-murid kita. Jadi mungkin ada pilihan jawaban yang sama atau mirip, tetapi kita harus menemukan jawaban yang terbaik. Jika guru mengatakan, your pronunciation is bad but it needs improving, ucapanmu buruk atau salah, tapi kamu perlu peningkatan. Di sini sudah ada menjudge, tentu itu tidak bagus bila diucapkan oleh seorang guru. Jadi pilihan A tidak benar atau kurang cocok. B. I think you need to practice again and again. Saya pikir kamu perlu latihan lagi dan lagi. Ini memungkinkan. Kita simpan dulu. C. If you practice more, you will pronounce it correctly. Ini juga memungkinkan. C, D. Well, have you practiced enough at home? Baiklah, apakah kamu sudah latihan yang cukup di rumah? Ini juga kayaknya kurang bagus teman-teman. Bagaimana kita memilih antara B dan C? Kita perhatikan saja dari kata-katanya. Di sini kata-katanya lebih membangun. Di sini ada memberikan keyakinan. You will pronounce it correctly. Jadi for number 2, the right answer is C. Next, number 3, nomor 3. How will a teacher know learners initial English? Di sini yang perlu kita perhatikan teman-teman, kata kuncinya adalah inisial. Mungkin teman-teman pernah mendengar initial name, nama depan. Bagaimana dengan initial English? Tentu saja bahasa Inggris depan atau bahasa Inggris awal. Jadi di sini bisa kita artikan kemampuan awal bahasa Inggris murid kita ketika kita pertama kali dengan
ketika pertama kali kita bertemu mereka, seumpamanya dalam tahun ajaran baru. Tentu sangat bagus bagi seorang guru mengenal karakter muridnya, kualitas muridnya, kepintaran muridnya sebelum proses pembelajaran dimulai. Jadi, yang manakah pilihan yang paling benar? A, by administering, ya, by administering test and non-test. Ya, di sini kita artikan dengan melaksanakan atau mengadakan atau memberikan ujian dan non-ujian. Kalau ujian tentu ya kita membagi soal, membagi kertas. Kalau non-tes tentu dengan diajak berbicara dan lain sebagainya. Jadi pilihan A ini sepertinya memungkinkan. B, through an official document, melalui sebuah dokumen administrasi atau perkantoran, ya. Ini untuk pilihan B sepertinya tidak valid teman-teman ya. Jadi B juga tidak cocok atau tidak betul. C, through a faculty conference, melalui konferensi, sebuah konferensi fakultas. Ini kayaknya terlalu sulit ya, terlalu besar ya apanya untuk hanya sekedar mengetahui kemampuan dari murid kita melaksanakan konferensi ya. Jadi C juga tidak efektif. Di sini kita katakan tidak efektif. D, by distributing a questionnaire, ya. Ini tentu juga tidak cocok. Jadi untuk nomor 3 pilihan jawabannya adalah A. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya bagikan untuk soal SKD Bahasa Inggris, soal pedagogik CPNS 2020 untuk formasi guru bahasa Inggris. Informasi ini teman-teman sekalian saya dapatkan dari orang-orang yang sudah pernah mengikuti SKB Bahasa Inggris, formasi guru bahasa Inggris. Jika teman-teman ada masukan atau ada tanggapan, saya harap teman-teman bisa mengetik di kolom komentar. Dan juga nanti saya akan memberikan soal ya, soal pedagogik ya, formasi guru bahasa Inggris. Saya harap teman-teman melihat di kolom komentar dan memberikan jawaban teman-teman. Baiklah teman-teman, ini nama saya IDP dalam bahasa Indonesia, IDP ya. IDP dan ini nomor handphone IDP. Teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya, bisa menghubungi saya bila ada yang perlu ditanyakan. Dan saya harap satu kali lagi video ini bisa bermanfaat dan berhasil untuk lolos CPNS 2020. See you next time.